Ya, silakan. Sesi terakhir untuk pembahasan kita. Sebelum nanti saya closing. Ya, sebagai informasi yang terbaru buat kita saat ini. Jadi laporan Jotform yang teman-teman input itu kita akan kirimkan ke owner masing-masing, ke investor masing-masing. Jadinya apa? Data yang teman-teman inputkan, berapa omset tunai, berapa EDC, berapa QRIS per hari laporan, itu benar-benar bisa jadi akan dicatat oleh owner. Misalnya tunai, tulis, mereka akan tulis ketika teman-teman nanti setoran omset ke mereka, ke owner, itu pasti akan dibandingkan gitu. Jadi makanya benar-benar di sini sekarang penting sekali untuk supaya data-data yang dilaporkan itu benar ya. Salah satunya yang bakal menjadi beban itu yang ini, yang kelebihan pembayaran. Pokoknya kata kuncinya teman-teman dari sekarang edukasi teman-teman yang lain supaya tidak banyak kesalahan ya, terutama yang disebabkan oleh adanya miskomunikasi dari terapis. Mohon maaf kalau omset tunainya kurang atau belum ada, gimana? Oke, ya benar. Misalnya gini, unik nih kasusnya. Jadi ada kelebihan pembayaran di EDC, betul ya temanya ya. Tapi di hari-hari itu teh nggak ada yang bayar tunai sama sekali. Kan tadi kata Kaman, gunakan aja uang tunai gitu kan. Nah, kalau tidak ada uang tunai sama sekali, artinya pada hari itu, misalnya ini pasien pertama ya, pasien pertama udah sama pasien pertama, omset belum ada, kembalian juga kita nggak nyiapin, kelebihannya 100.000 gitu kan, atau lebih. Nah, ini gimana penyelesaiannya? Jadi, pokoknya yang pertama kasusnya, kita upayakan memberikan layanan pertama pasiennya dulu. Jadi usahakan, uang tunai nggak ada, berarti kalau uang tunai, omset tunai tidak ada, pakai saja atau pinjam saja dari uang tunai yang ada di klinik waktu itu. Jadi kata kuncinya adalah segera pasien kita selesaikan. Jadi entah dari misalnya punya kas klinik dalam bentuk uang tunai, boleh silahkan berikan, atau mungkin minjem dulu ke teman-teman santri yang memiliki cadangan uang 100.000, boleh. Ataupun kalau misalnya mentok sama sekali, sementara di rekening kacab, misalnya di rekening cabang masih ada uang, transfer langsung gitu. Jadi pokoknya upayakan, mau dalam bentuk tunai atau uang saldo di rekening apapun gitu ya, yang jelas kata kuncinya sesegera mungkin deh. Jadi tidak harus melalui dengan uang tunai ya, karena uang tunai tidak ada, kita udah mengupayakan dari kas atau dari omset yang lain. Atau misalnya gini, apakah harus dari omset hari yang sama? Tidak juga. Misalnya sekarang teman-teman kejadiannya hari Selasa ya, besok hari Selasa, kan omset Senin belum di store tuh. Nah, nggak apa-apa, boleh pakai aja omset hari Senin. Toh juga nanti ketika teman-teman store di hari Jumat, omset tunai sejak hari Senin sampai Kamis kan satu juga, nggak masalah. Gitu. Jadi tidak harus runut bahwa pengambilan uang tunainya itu harus dari omset hari itu, gitu. Nggak harus juga, selama ada cadangan uang tunai yang bisa kita pakai dulu, maka boleh silahkan pakai. Begitu jawabannya Teh Maya. Ya itu ya. Saya harap jadi buat teman-teman himbauannya seperti ini. Yang pertama, cegah dulu, edukasi dulu, sampaikan dulu hal-hal yang tadi ketentuan SOP itu
harus selalu apa namanya, dijaga supaya jangan terjadi kesalahan pengetikan pembayaran gitu ya. Nah, kalau itu terjadi, kalau tiba-tiba ya bagaimanapun gitu ya kasusnya bisa jadi terjadi, mohon segera lapor. Jadi jangan sampai ditunda dulu, jangan sampai nunggu tutup dulu, jangan sampai nunggu sepi dulu, enggak. Tapi ketika pasien biasanya masih di klinik, kemudian ada yang bagian depan udah dapat udah tahu bahwa ada kasus seperti itu, segera lapor baik ke Kacab atau ke admin supaya sesegera mungkin diselesaikan. Jadi ini jangan sampai terlambat lah gitu ya. Jangan sampai keburu tutup atau sebagainya. Ketika ada masalah segera selesaikan. Kalau benar pasien itu kelebihan pembayaran, segera kita balikin. Itu sebagai bukti kita. Kemudian itu ya masalah kasus waktu. Kemudian Teh Aan, Kang berarti yang laporan kemarin harus diubah. Tapi gimana Kang? Sudah disetorkan uang tunainya buat ganti uang yang ditransferkan ke ibunya. Nah, mengenai kan mau dibalikin nih. Misalnya ini kejadiannya hari Senin sekarang. Yang kelebihan kan uang kemarin, uang omset hari Ahad misalnya. Ahad ada kelebihan, sementara kan hari ini mau dibalikin, udah lewat 1 hari. Gimana mau dibalikin Kang? Udah uang lagi harus disetor ke pusat gitu kan atau ke owner. Ya udah pokoknya mah pakai omset yang keterima hari ini. Jadi eh, pengembaliannya dari uang yang belum disetor saja, nggak apa-apa. Dari uang misalnya omset hari ini. Jadi nanti ketika setor hari Jumat lagi, pasti nominal uang tunainya berkurang kan, nggak masalah. Toh juga sekali lagi kalau store omset tunai itu tidak akan apa namanya dirinci-rinci lagi gitu ya ini dari hari ini berapa kalaupun tapi tetap ada laporan di keterangannya misalnya di setor omset dikurangi sekian ribu untuk kembalian pasien pada hari Ahad itu misalnya nggak masalah tapi yang jelas ada keterangan tadi teman-teman punya catatan jadi ketika pusat misalnya contoh Mbak Mei menanyakan ini kenapa kok ada selisih teh nah teman-teman punya catatan itu jadi tidak akan lupa lah gitu tidak akan masih bisa kita telusuri. Kurang lebih seperti itu, jangan jangan bingung yang jelas selama kita punya catatan, ya teman-teman bisa mengupayakannya itu. Tadi kembali lagi ke upaya ya teman-teman, edukasi ke santri yang lain, mencegah terjadinya kesalahan. Yang kedua adalah sesegera mungkin penyelesaiannya dilakukan. Nah, yang ketiga, yang paling penting adalah teman-teman jangan ragu japri. Japri saya boleh, japri Mbak Mei boleh, gitu ya, supaya bisa kita bantu penyelesaiannya. Karena bisa jadi kasusnya ada yang baru juga kan, kasusnya yang mungkin berbeda dengan kasus yang tadi. Jangan ragu untuk japri, jangan sungkan, jangan apa. Kalau ke saya nggak dibalas wae, misalnya coba ke Mbak Mei, atau coba ke Teh Hanun, atau ke yang lain gitu ya. Pokoknya yang jelas kita pun di pusat eh, belajar dari teman-teman, gitu. Belajar berupaya, oh gimana ya kita cari solusinya. Tapi kita coba di pusat itu berpikir supaya komprehensif gitu ya. Karena secara logika keuangan, baik saya, Mbak Mei ataupun Teh Hanun itu sudah sama, sudah satu frekuensi lah gitu. Jadi kalau secara solusi kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya siapa tahu teman-teman japri saya ternyata saya lagi sedang ada rapat atau sedang ada kepentingan, teman-teman langsung aja ke manajemen yang lain ya, ke Mbak Mei atau ke Teh Hanun supaya meminta bagaimana solusinya karena misalnya ragu atau bingung menyelesaikannya seperti apa. Demikian juga kalau teman-teman ada revisi laporan Jotform juga sama harus lapor ya. Karena laporan Jotform itu harus update per hari. Jadi harus senantiasa lapor ke Mbak Mei khususnya jika misalnya ada revisi laporan akibat pengembalian uang tadi ada uang tidak sesuai dengan yang real ya uang cash uang tunainya tidak sesuai ataupun ada uang laporan omset EDC yang tidak sesuai dengan settlement itu juga tentu harus senantiasa dilaporkan. Insya Allah seberat apapun nanti problem masalah tentang kelebihan pembayaran ini kita coba selesaikan bersama-sama ya. Mudah-mudahan nambah ilmu juga buat kita dan nanti kalau ada hal-hal yang baru insya Allah kita update lagi solusi-solusinya buat teman-teman semua lah insya Allah gitu ya. Itu saja barangkali sebagai closing dari saya.
terima kasih atas kesetiaan sahabat-sahabat 30 orang yang hari ini hadir dan menyimak terus sampai sesi ketiga. Sekali lagi selamat beraktivitas. Mudah-mudahan Sya'ban kita naik ya terus omsetnya, dan bulan Ramadan kita bisa lewati, kita bisa jalani dengan sebaik mungkin sambil terus meningkatkan ibadah, belajar, dan tentu saja memberikan pelayanan sebaik mungkin buat pasien-pasien BLC di semua cabang. Kita akhiri untuk tutorial online hari ini dengan baca alhamdulillah sahabat-sahabat bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Assalamualaikum.